saya udah Ali apa nama IG sini? Susah namanya. Udah ya. Terus gimana cara share linknya? Tes, kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Cek, cek. Oh, oh telat suaranya. Udah saya kirim. Makanya sinyalnya dia lelep di sana. Oh gini dah di sini ntar sih taruh di sini anaknya. Ntar tinggal arahin aja, tinggal fokusin. Kok ndak aneh ya? Gimana cara udah kedengaran. Berarti Sidar harus dekat-dekat kalau ngomong. Oh enggak. Coba tes suara tes. Tes. Harus dipegang dulu berarti. Oh, Ya. kan. Ya Allah lelah Iya bro. bentar sih. Halo, udah kedengeran? Udah kedengaran. Mulai dah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam webinar podcast hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum kita dari speaker kita. Namanya Muhammad Ulul Albab. Dia lahir di Sanggau. mana? Lahir di Sanggau. Gak ada di sana. Lahir di Sanggau tahun 2002 ya? Ya. Tahun 2002. Dia merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Teknologi Informasi di Universitas Teknologi Mataram. Dia adalah Itu aja dah. Kita langsung ke materi atau speaker. Baik. Itu langsung arahin ke layar. Nah, taruh di sini dapat itu. Ya sih. Ya. Balik. Bisa balik. Balik tulisannya. Kalau di kamera belakang bisa nggak?
Udah? Ya, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammadul Albab. Sekarang akan ngasih materi tentang podcast. Kita hari ini akan perkenalan nih, apa itu podcast, apa aja genre podcast. Nanti kita bahas di selanjutnya ini podcast. Jadi mungkin sebelumnya udah dikenalkan sama moderator, tapi saya perkenalkan lagi diri saya sendiri. Ya, nama saya Muhammadul Albab ya. Saya biasa dipanggil Ulul, terus ada yang manggil Al gitu. Saya mahasiswa S1 Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Informasi semester 5, masuk semester 5, cuma saya masih libur sekarang. Kemudian saya juga menjadi mahasantri di Ma'had Ali Al-Halimi. Kemudian di Himpunan Mahasiswa Batu Layar, saya sebagai Kepala Departemen Humas dan Media. Kemudian tadi yang moderator itu sebagai Sekretaris Jenderal saya ya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan mengenal sejarah podcast. Nah, di tahun 2004, istilah podcast pertama kali muncul di artikel. Kemudian menyusul di tahun 2005, Adam Curry meluncurkan podcast. Jadi, yang pertama kali meluncurkan podcast ini namanya Adam Curry. Kemudian selanjutnya, sebelumnya, Adam Curry ini sebenarnya penyiar radio dulu di Amerika. Kemudian karena dia tuh ngerasa hak berbicaranya itu terbatas gitu. Jadi dia pulang kampung nih ke Belanda. Kemudian dia buat siarannya sendiri. Kemudian dia menyiarkan untuk pertama kalinya podcast. Jadi dia buat podcast karena keterbatasan bersuara di siaran, jadi dia buat sendiri gitu. Kemudian di tahun 2005, Steve Jobs memperkenalkan fitur podcast di iTunes. Kemudian di 2005, apa saja podcast? Podcast pertama berbahasa Indonesia. Bentar dulu. Oke, kemudian di 2006 podcast masuk dalam kamus Oxford. Di tahun 2011 podcast makin diminati di berbagai negara di dunia. Pew Research memperkirakan 19% pengguna internet mengunduh podcast. Kemudian di tahun 2011 Adam Carolla tercatat sebagai rekor Guinness untuk 50 juta pengunduh podcast. Kemudian di tahun 2011, Apple Podcast mencatatkan 1 juta subscriber podcast. Nah, kemudian kita lanjut. Di tahun 2018, Anchor, sebuah layanan audio. Kemudian di tahun 2018, Spotify mengakuisisi Anchor dan makin mempopulerkan podcast ke seluruh dunia. Kemudian di tahun 2019 hingga 2019, Edison Research memperkirakan ada lebih dari 1 juta podcast di seluruh dunia yang terdiri dari 30 episode. Lalu bagaimana di Indonesia? Kemudian kita lanjutkan nih, bagaimana perkembangan podcast di Indonesia sendiri. Apa? Kemudian kita lanjutkan nih, sejarah podcast di Indonesia. Di tahun 2006, tepatnya di bulan Juli, apa saja podcast tercatat sebagai podcast berbahasa Indonesia di dunia.
podcast ini diasuh oleh Boy Avianto saat tengah berkuliah di Jerman. Jadi Boy Avianto ini sambil berkuliah membuat podcast gitu, tapi berbahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya di luar negeri itu podcast itu sudah merambah gitu, sudah terkenal lah di luar negeri. Karena di luar negeri itu peminat podcast itu sangat besar gitu. Cuma di Indonesia lebih minat visual ya. Jadi yang visual seperti video itu lebih banyak di Indonesia. Kemudian di 2011 mulai bermunculan sejumlah podcast Indonesia yang mayoritas masih membahas soal dunia teknologi informasi. Nah, salah satu yang cukup dikenal di kalangan IT saat itu adalah podcast yang namanya podcast Teman Macet. Ke pos nggak sih? Nggak ke pos ya? Harus ada yang ngeliat live-nya ya, satu ya. Harus ada yang ngeliat live. Satu mana? Nah, udah. Kita lanjut di tahun 2016, podcast ini semakin ramai di Indonesia. Di antaranya dengan kemunculan podcast awal minggu, subjektif podcast, kemudian punyanya Bang Rani, Suarani Podcast. Itu mulai bermunculan nih podcast-podcast di Indonesia. Kemudian di 2017, Inspigo lahir sebagai platform podcast yang menyediakan beragam konten-konten. Kemudian nih di tahun 2018, Box to Box Media Network didirikan sebagai jaringan podcast pertama di Indonesia. Kemudian di tahun 2018, cikal bakal platform Noise dan Roof yang muncul di Kota Bandung dan masih berjalan sekarang namanya Para. Jadi dulu sebenarnya Separa ini adalah kayak studio musik gitu, radio musik lah gitu. Kemudian jadi di tahun 2018 kan sampai sekarang sebagai penyiar podcast gitu. Kemudian di tahun 2019 menyusul akuisisi Anchor oleh Spotify. Layanan streaming audio itu menjadi sejumlah podcaster Indonesia untuk menjadi official content partner mereka seperti Do You See What I See, Suara Puan, podcast Raditya Dika. Kemudian tonggak sejarah podcast Indonesia. Kemudian di tahun 2019 bermunculan platform podcast lokal seperti Noise dari Mahaka Group, kemudian Roof dari MNC Group. Kemudian di tahun 2019 nih muncul Master Dedi memulai podcast Close the Door dan menggerakkan YouTuber untuk bikin podcast. Kemudian di 2020 podcast menjadi teman selama pandemi. Kemudian di tahun 2020 Clubhouse muncul dianggap pesaing podcast yang ternyata umurnya viralnya nggak lebih lama dari Dalgona Coffee. Kemudian cuma sekedar untuk informasi, kalau dulu itu di tahun 2020, jadi Clubhouse itu kayak streaming audio gitu. Jadi aplikasi yang untuk diskusi gitu, diskusi online, diskusi streaming, jadi ada penontonnya, kemudian orang streaming gitu ya di aplikasi Clubhouse ini. Ternyata viralnya nggak lebih dari Dalgona Coffee gitu. Dulu kan viral banget gitu Dalgona Coffee gitu. Kemudian di tahun 2020 orang-orang mulai mempertanyakan sampai kapan tren podcast ini berlangsung.
Nah, kita stop sampai situ dulu sejarah podcast. Soalnya nanti terjawab di akhir sesi-sesi selanjutnya dari podcast webinar ini. Kemudian, Indonesia mempunyai angka terbesar, angka yang banyak sebagai pendengar terbanyak podcast di Asia Tenggara. 20% orang Indonesia pengguna Spotify menggunakan atau mengonsumsi atau menggunakan podcast. Skenario podcast di Indonesia ini adalah salah satu yang menarik di dunia saat ini, hingga saat ini. Jadi skenario yang terjadi di Indonesia yang disiarkan melalui podcast itu banyak orang-orang luar negeri itu tertarik memantau apa yang disiarkan oleh orang-orang Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi pengguna atau konsumsi podcast yang sangat sangat pas sama pandemi kita itu kan di rumah. Jadi di rumah sambil mendengarkan podcast itu asik gitu. Jadi ada tempat. Kemudian jadi kita nih, apa itu podcast? Podcast adalah, jadi ini definisi yang terkumpul dari beberapa definisi yang sudah disebutin saya ya. Jadi menurut sekawanmedia.com, podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Menurut keyword.com, berkas digital berupa audio yang pendengarnya diharuskan untuk mengunduh terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan audio tersebut. Kemudian, menurut suara.com, konten kekinian berupa audio. Kemudian menurut liputan6.com, media komunikasi dan informasi berbasis internet yang sangat populer. Menurut Anak Radio nih, Anak Radio di tahun 2019 sampai 2020, pesaingnya radio, podcast itu adalah pesaingnya radio dan gak ada duitnya gitu, gak ada gajinya gitu lah istilahnya. Kemudian menurut Pak Luhut, podcast itu adalah talk show. Kemudian menurut Wikipedia yang bisa kita jadi sandaran untuk definisi apa itu podcast, podcast dalam bahasa Indonesia itu disebut siniar, yaitu serangkaian berkas media digital baik audio atau maupun video yang diterbitkan sewaktu-waktu dan sering diunduh melalui indikasi web. Sedikit salah dengan tenggorokan. Kemudian jadi menurut saya podcast adalah ajang berkreativitas paling sederhana di dunia ini, karena
tinggal kita ngambil handphone, terus rekam suara, edit suaranya sedikit, kecilin nada intonasinya dikit, kemudian kita upload di Anchor. Setelah itu suara kita tuh pasti udah mengudara di seluruh dunia, itu pasti gitu. Jadi itu hal-hal yang sangat mudah lah, cuma mengandalkan kreativitas. Apakah benar mudah? Tidak semudah itu, Ferguson. Itu di PPT-nya ya. Itu kurang jelas mungkin di live-nya. Jelas deh. Itu PPT-nya. Oke, kita lanjutin nih. Kita harus tahu nih apa aja format podcast itu. Kemudian format podcast yang pertama yaitu ada namanya conversational atau lebih kita kenal dengan obrolan tongkrongan. Jadi kita tinggal ngumpulin nih teman-teman yang sefrekuensi untuk ngobrolin hal-hal yang viral gitu, atau yang sedang rame, atau yang sesuai dengan yang pengen kita bahas lah gitu di podcast itu. Kita kumpulin teman-teman yang sefrekuensi. Nah, itu sudah jadi podcast yang formatnya obrolan tongkrongan gitulah. Kemudian, nah ini nih format podcast yang menurut saya rumit gitu. Karena kita itu berusaha menyiarkan diri gitu. Jadi nggak ada teman gitu yang diomong. Kita ngomong ke orang yang tidak ada. Kita ngerekam suara sendiri-sendiri gitu kan. Ini nggak ada teman ngobrol gitu. Itu menurut saya yang tadi ya, yang konversasional atau yang obrolan tongkrongan itu kan ada temen ngomong lah gitu, jadi nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi monolog ini konsep podcast individual atau sendiri yang biasa diisi dengan materi informasi yang disampaikan sendiri atau permainan kata seperti puisi atau renungan motivasi yang dibawakan secara individu. Nah, contohnya tuh biasa yang kita dengar itu bantu apa kamu para podcast, nah limpik teduh yang sering didengar sama moderator self dev, kemudian ada suara puan. Jadi itu kan kayak kita tinggal bacain atau ceritakan curhatan-curhatan kita, atau kita bacakan puisi gitu kan. Udah nih ada lagi ya namanya format podcast yaitu interview, atau kita menginterview seseorang yang kita telah tentukan atau ahli di bidang tertentu gitu. Jadi konsep podcast lebih dari satu orang, yang dimana orang kedua atau ketiga merupakan tamu yang diajak untuk berdiskusi atau berbagi cerita dan pengalaman yang menginspirasi. Jadi ini sedikit rumit gitu, karena format podcast yang ini itu kita itu kayak interview orang gitu. Jadi biar lebih seru tuh kayak rupanya itu nggak kita kelihatan lagi wawancarain orang gitu. Jadi kita usahakan kayak sedang ngobrol biasa gitu. Jadi biar nggak kedengaran kaku gitu. Jadi kayak istilahnya tuh kita pergi ke sebuah restoran gitu kan. Kemudian ada orang ngobrolin hal-hal yang viral gitu. Kita tuh jadi pendengarnya gitu, walaupun kita nggak tahu orang itu siapa gitu, tapi kita dengarkan aja gitu. Kemudian nih ada nama format podcast itu yaitu serial atau drama audio atau sandiwara radio gitu. Jadi podcast serial merupakan podcast cerita yang kelanjutannya selalu ditunggu-tunggu gitu. Jadi ini salah satu format podcast yang kami di luar sana banyak orang dengarkan format podcast yang ini gitu di luar negeri gitu. Tapi sepi di Indonesia gitu. Karena di Indonesia kan lebih mengandalkan visual gitu, seperti yang saya bilang tadi gitu.
Jadi seperti Do You See What I See gitu kan. Itu jadi dia bercerita, kemudian ada suara-suara yang kayak ditambah sebagai backsoundnya. Jadi tuh feeling dari cerita yang dia ceritakan itu kerasa gitu. Jadi ada suara horornya macam gitu. Kemudian ada pembunuh berantai, kisah horor Yana, dan yang lain-lainnya lah. Kemudian nih, tadi kan udah saya jelaskan format podcast itu apa aja gitu. Kemudian kita lanjut apa aja nih genre podcast. Genre podcast tuh sangat banyak gitu, tergantung dari kitanya gitu. Tapi ada genre umum yang dibuat dalam kategori-kategori khusus gitu. Kemudian menurut survei dari Edison Research ada 15 genre podcast yang paling populer. Jadi ini diurutkan berdasarkan popularitasnya gitu. Kemudian ada yang pertama itu yang paling populer itu genre komedi. Kemudian ada berita, sosial budaya, kriminalitas, seni, bisnis, agama dan spiritualitas, film dan televisi, sains, kesehatan dan olahraga, sejarah, hiburan, hobi, pendidikan, dan teknologi. Kemudian for your information atau FYI, untuk genre favorit podcast di Indonesia masih dimiliki oleh horor, cinta, komedi lah. Ya begitulah yang sangat disukai oleh orang-orang Indonesia ini, yaitu horor, cinta, dan komedi. Tapi kembali lagi nih, podcast itu kan sifatnya pribadi gitu, tergantung pada apa yang kita sukai, apa yang kita butuh, dan apa yang sedang trending itu, tergantung dari minat pendengar gitu. Why podcast? Terus kenapa podcast gitu? Kenapa harus dengerin podcast? Kenapa banyak yang dengerin podcast? Jadi alasannya adalah yang pertama itu podcast adalah teman di perjalanan gitu. Jadi ada survei yang telah membuktikan kalau ternyata pendengar podcast terbanyak itu selama dalam perjalanan. Jadi pendengar podcastnya itu tempat terbanyak itu yang pertama itu adalah di rumah gitu. Kemudian yang kedua terbanyak itu ada di perjalanan. Ya wajar lah kalau misalnya di mobil nih sambil dengerin podcast gitu kan masih aman-aman aja gitu kan. Nah, gimana kalau dengerin podcast sambil pakai motor gitu kan? Walaupun saya sih dengerin juga sih sambil, biasanya kalau perjalanan jauh gitu kan. Karena kan biasanya durasi dari podcast itu kan pas untuk perjalanan gitu. Ada yang 15 menit, ada yang 20 menit gitu kan, tergantung perjalanan kita lah gitu. Biasanya kita sebagai teman untuk perjalanan gitu. Tapi kenapa nggak dengerin musik aja gitu? Karena kan misalnya nih pakai motor gitu, terus dengar musik gitu kan, itu kan kayak apa ya, kebawa suasana sama musiknya itu. Kalau podcast kan ada jarak atau rentang jeda-jedanya di antara ngomong-ngomongnya itu. Jadi kita tuh masih bisa ngelihat situasi sekeliling gitu kalau pakai motor. Kemudian podcast ini kan fleksibel gitu ya. Bisa didengar di mana saja dan kapan saja. Jadi mau kita sambil tidur, di rumah gitu kan, itu kan fleksibel banget. Jadi tinggal pasang headset di HP, dengerin. Jadi udah itu aja gitu. Kemudian podcast adalah alternatif hiburan baru yang bisa didengarkan sesukanya atau on demand gitu kan. Jadi kita itu bisa tentuin genre atau apa yang kita suka, itu kita cari formatnya aja. Karena podcast itu kan genrenya beragam gitu. Jadi kita bisa menentukan apa yang kita suka, kita dengar podcast ini gitu, apa yang kita butuhkan, nah tinggal dengar gitu. Makanya orang mendengar.
Kemudian podcast tempat melepas opini dan bebas bicara. Dan kemudian podcast mudah untuk. Nah, ini nih surveinya. Berdasarkan hasil survei, kalau ternyata Indonesia itu dari 2.874 koresponden, 23%-nya itu mendengarkan 6 sampai 10 podcast setiap minggunya. Jadi nggak usah ditakutin lah, kita buat podcast terus kita takut podcast kita nggak ada yang dengar gitu. Karena sebanyak 23% itu mendengarkan 6 sampai 10 podcast setiap minggunya. Kemudian 97%-nya tahu tentang podcast, tahu apa itu podcast gitu. Kemudian 53%-nya memiliki keinginan untuk membuat podcast. Nah, ini nih hasil dari kenapa orang mendengarkan podcast. Jadi on demand ya, jadi bisa kapan saja, bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalnya kita lagi dengerin podcastnya apa ya, genrenya tentang cinta gitu, terus kita tunggu kan, karena podcast kan ada jadwal kapan rilisnya gitu. Kita bisa dengarkan podcast yang serupa dengan genre serupa sambil menunggu gitu kan. Kemudian free time, jadi kita bisa mendengarkan di waktu kosong gitu, jadi tinggal didengarkan aja gitu. Terus kemudian karena kontennya itu beragam, kemudian audionya itu kita bisa sesuaikan dengan keinginan atau kesukaan kita gitu. Kemudian alasan-alasan lainnya. Kemudian di mana nih biasa orang mendengarkan podcast? Yang pertama nih, paling banyak pendengar podcast itu ada di rumah gitu. Lebih sering orang mendengarkan di rumah gitu. Kemudian commuting, nah di perjalanan sambil jalan sambil dengarkan podcast gitu. Kemudian ada yang mendengarkan di sekolah atau di kantor. Kemudian ada di public place atau di ruang umum atau di ruang publik ya, sambil nyantui di mana gitu kan. Terus kenapa harus podcast? Ini ada pesannya. Ada pesan, jangan lupa dari seorang yang namanya Casey Neistat. Gitu. Dia tuh bilang di salah satu videonya itu, jangan takut untuk tidak didengar oleh orang, karena di dunia ini tuh gak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi nantinya, apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Jadi tinggal walk aja, berbicara aja gitu. Kemudian kita bisa mulai dengan hal-hal yang paling mudah, paling sederhana, itu seperti kita punya ide yang kreatif gitu. Mau bikin podcast apa gitu, kita tentukan. Kemudian kontennya apa, kontennya tentang apa. Kemudian apakah podcastnya itu idealis atau komersil. Jadi idealis itu maksudnya apakah kontennya itu sesuai dengan minat kita, atau kalau misalnya kita maunya berapa episode tentang ini tentang itu. Kalau komersil yaitu kita mengikuti perkembangan atau membuatnya untuk pendengar gitu. Jadi kita mengaturnya gitu, mengatur sesuai kontennya. Kemudian yang paling sulit dari semuanya itu duit gitu ya, duit, bukan duit gitu ya.
Jadi yang susah itu melakukan sesuatu gitu. Padahal itu hal-hal sederhana gitu. Walaupun kita mau podcastnya konsepnya gimana gitu, mau podcastnya itu profesional, yang terpenting itu dari hal yang udah kita ngelakuin itu kita tuh harus konsistensi. Jadi yang tersusah ketika kita melakukan sesuatu itu sebuah konsisten gitu. Nah itu tuh terakhir dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada penyampaian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia penyampaian materi dari speaker kita. Mungkin dari audiens yang menonton siaran langsung ini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan. Ayo Bu Sekjen, Bu mau nanya. Mungkin cuma mau informasikan nanti ke depannya kita ada sesi-sesi selanjutnya ya. Jadi ada sesi tentang pengenalan podcast, kemudian ada kelas planning, ada kelas tentang selanjutnya tentang produk podcast, ada branding podcast, jadi tentang motivasi podcast. Jadi gimana caranya kita tuh berjuang itu, caranya itulah biar kita dapat uang dari hasil podcast kita gitu. Kemudian nanti ada kelas besarnya gitu ya. Mungkin kalau nggak ada nanya nih, nanti bisa oh ini ada nanya nih Bu Sekjen, silakan. Bu, suaranya dari situ Ya, saya ya. Dari sini dong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini jadi biar kedengaran suaranya. Ya kan ini awal nih masih mulai nih podcastnya, luar biasa ya, saya apresiasi dulu. Dan pertanyaan saya itu kedepannya itu tadi kan katanya ada beberapa sesi nih, kira-kira udah dipersiapkan nggak nih, ada nggak apa yang lagi tren atau khususnya di Kecamatan Batu Layar ini tema yang diangkat besok untuk di podcast gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, akankah teman-teman dari departemen ini mengadakan pemateri teman-teman dari Oke, langsung saya jawab mungkin. ya, langsung dijawab lah pemateri. Jadi ya soal kemungkinan yang kita bahas secara besar itu Kecamatan Batu Layar. Jadi ini materi tentang podcast ya. Apa itu podcast? Podcast kita nanti pas literasi, pas ada program kita literasi. Jadi kita itu nanti datang ke CFD ya, CFD di Pasari ya. Karena kita sambil jualan kopi dan sambil diskusi gitu. Jadi ditunggu ya apa selanjutnya.
yang akan dilakukan oleh Himaba. Nanti jangan lupa untuk follow Instagram Himaba, subscribe IG Himaba, kemudian Facebook Himaba, himpunan mahasiswa Batu Layar, itu jangan lupa di follow. Mungkin itu aja ya. Kita kembalikan lagi ke model. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang menonton live ini. Kanda Hasan mau nanya. Kanda Hasan. Kanda Hasan. Keluar masuk. Salatnya. Mungkin Hasan mungkin PTW ya. Mungkin itu aja mungkin ya. Berarti diskusi kita pada Yang like IG mu. Ya, mungkin ya. semua. Mungkin sekian webinar podcast kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator undur diri dan selama